Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang begitu baik, yang menjaga dan melindungi kita, sehingga kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Minggu pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ibu Misa Awae, Master Teologi. Mohon maaf. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri. Lagu pembuka kita adalah PKJ 35. Kita akan nyanyikan bait 1 dan kemudian yang kedua dengan bahasa daerah. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1, jemaat silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan bersama PKJ 9 bait 1 dan 3 dengan malaikat angkatlah nyanyian mulia. Yeah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita secara berbalas akan membaca sambil menghayati hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Malah kita lebih suka melakukan kehendak hati kita sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Mengiringi pengakuan dosa, kita kidungkan PKJ 37. Kita nyanyikan bait 1 dan yang kedua. Padamu
Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikian firman Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita anugerah ini kita respon dengan pujian PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di minggu kedua bulan Oktober ini, ya Allah, kami semua telah ada di hadapan hadirat-Mu. Puja, puji, kami telah naik ke altar kudus-Mu. Kini kami bersyukur karena pemeliharaan sempurna Tuhan berlakukan bagi kami, sehingga ada kehidupan yang kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih ya Allah pun untuk waktu istimewa Engkau perkenankan bagi kami, ketika kami mulai dipersekutukan bersama. Sekalipun Tuhan dalam satu persekutuan jemaat ada rentang jarak dan waktu yang mengantarai kami, ketika ibadah dilakukan di rumah masing-masing pun di dalam gereja. Terima kasih Bapa. Kesempatan indah ini juga kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah berkobar di hati kami semua, memberi kami kesanggupan dan kesiapan untuk membaca, mendengar, merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu, terlebih menerima firman ini
menjadi bagian berkat baru untuk kelanjutan perjalanan kehidupan di hari esok. Kini Bapa, dalam kesiapan dan kesanggupan kami untuk menerima firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita sesuaikan dengan leksionarium Kadadem Mahe Gemis. Catatan kitab kudus perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon sairun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan selalu disampaikan berbahagia setiap orang yang mendengar, memelihara pun menerima firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap seperti air buah anggurnya. Jemaat, kita akan mengkidungkan PKJ 147 bait pertama. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Jemaat, kita akan berdoa untuk persembahan. Dipersilakan jemaat berdiri. Setelah doa persembahan, kita akan kidungkan kembali PKJ 147 baitnya yang ketiga. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, karena kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kesempatan indah minggu pagi hari ini kami beribadah bersama, walaupun secara live streaming.
tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus, Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih di kesempatan indah ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami, karena kami tahu apapun yang kami terima dalam hidup ini, semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah persembahan kami boleh dipakai sebagai pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Bahkan juga Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk selalu mempersembahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami berkenan dan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu selalu di dalam setiap napas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Mazmur 128 ini menempatkan kehidupan sebuah keluarga sebagai keluarga idaman. Keluarga idaman tentunya menjadi dambaan setiap orang, setiap keluarga tanpa kecuali. Dan juga Mazmur 128 ini adalah khusus, adalah spesial untuk para suami dan ayah. Saya pernah membaca catatan tentang ayah pun tentang suami. Dikatakan seperti ini. Suami atau ayah dia membina keluarganya dengan tanggung jawab yang luar biasa, termasuk membayar utang dan cicilan. Ini kayaknya yang di atas masih pria zaman dulu, yang keduanya membayar cicilan dan utang kayaknya pria-pria sekarang ini, ayah-ayah sekarang ini ya, karena mama-mama dulu anak 8 orang yang tidak pernah utang ya, yang tidak pernah nyicil segala macam. Kalau sekarang anak 1 cicilannya 20, seperti itu ya. Jadi ini katanya ada dalam tanggung jawab ayah ataupun suami. Selanjutnya ia bersusah payah bekerja, tetapi tetap dimarahi oleh istrinya. Kalau dia tidak bekerja, katanya makan gaji istri. Juga kalau dia marah, ia dikatakan kejam. Tetapi kalau dia tidak marah, katanya juga tidak tegas. Kalau menolong wanita di luar, katanya hidung belang. Tapi kalau tidak menolong wanita yang di luar juga, katanya dia kejam. Kalau selalu mendengar dan patuh pada perkataan ibunya, ia disebut anak mama. Dan kalau ia mendengar kata-kata istrinya, dia disebut DKI, dibawa ketiak istri. Seperti ini pergulatan dan pergumulan para pria di dalam perjalanan
kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbeda dengan pengalaman dan pemahaman tentang kedudukan, hierarki seorang suami dan seorang ayah di dalam keyahudian dan kekristenan. Keyahudian dan kekristenan menempatkan hierarki itu sebagai seorang pria yang sangat berbahagia di sepanjang kehidupannya. Dia menikmati kebahagiaan dalam kehidupan di tengah keluarga. Ketika dia bekerja, ayatnya yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pria yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ia pun dapat menikmatinya dengan kebahagiaan dan juga dalam damai sejahtera. Melakukan pekerjaan yang baik, bekerja dengan tangannya, ya, bekerja dengan tanggung jawab secara baik dan benar, bukan korupsi, bukan dengan hasil mencuri, bukan dengan hasil memeras, tapi saat ia melakukan pekerjaannya dalam suatu tanggung jawab yang takut akan Tuhan, kita hubungkan dengan ayat yang pertama, maka ia akan merasakan keadaannya, keadaan keluarganya akan baik-baik saja. Ayatnya yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bagian A, kehadiran istri itu laksana pohon anggur yang subur. Bapak Ibu, pohon yang subur, pohon buah-buahan yang subur pasti akan mengeluarkan buah-buah yang baik, buah-buah yang segar. Kalau pohonnya kering, pasti akan mati dan tidak akan menghasilkan buah. Kenapa buah anggur? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anggur memiliki banyak manfaat. Anggur mewakili banyak simbol. Anggur itu adalah lambang sukacita, lambang kegembiraan, lambang kesehatan. Anggur itu akan selalu memberi kesehatan. Tapi orang di Indonesia, bahkan di Sanur, kita anggur itu tidak lagi pada buah anggur yang sesungguhnya. Orang pe anggur itu kalau sudah dalam bentuk minuman itu sudah anggur-angguran. Apalagi di Sangir orang bikin cap tikus minumannya. Dan kaget saya kemarin di Batam, Bapak Ibu Saudara, menemukan bahwa cap tikus itu sekarang sudah dilegalkan, sudah dibuat di dalam botol, sudah dijual secara umum, sudah dijual terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anggur itu pun sangat memberikan nutrisi untuk otak. Buahnya para ibu kalau di jus itu akan memberikan nutrisi untuk otak dalam pertumbuhan anak-anak kita. Bahkan dalam kehidupan
orang tua itu katanya membuat orang gampang mengingat, tidak mudah lupa, menutrisi otak sedemikian rupa. Keberadaan dan kehadiran istri dianggap menggembirakan, membahagiakan dalam kehidupan rumah tangga, tentunya juga dalam tanggung jawab mereka. Karena itu para istri dianjurkan sekalipun berada dalam pergumulan, saat bersama suami, saat bersama anak-anak itu harus selalu tersenyum. Walaupun di pundakmu terletak beban yang berat, supaya para anak, para suami mereka juga akan merasa tentram di dalam rumah. Karena hakikat istri sebagai penolong dalam catatan kitab Kejadian, kalau penolong itu dipastikan harus lebih kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Dalam kejiwaan mereka, dalam roh mereka terletak kekuatan di dalam tuntunan Roh Kudus. Ibu itu, mama-mama, jangan cemberut terus, jangan ngomel terus, apalagi di masa pandemi pada saat ini, di masa sulit. Jangan biarkan hatimu selalu kacau, hatimu selalu stres dengan pergumulan, dengan kekhawatiran akan finansial, akan keuangan, akan hal makan dan minum. Kalau kita membuka catatan kitab Daniel, ya, saat mereka ditahan di Babelonia, Daniel diizinkan makan dari makanan dan minuman raja. Tetapi Daniel hanya meminta kepada para pejenang, pembantu raja, berikan kami sayur-sayuran dan air putih. Dan ternyata mereka 10 kali lipat kecerdasannya, mereka lebih sehat dari orang-orang, bahkan raja sekalipun yang makan secara lengkap. Jadi sebenarnya pergumulan makanan, pergumulan finansial harusnya tidak merusak kebahagiaan kita. Kalau kita mau bekerja pekerjaan apa saja, sayur kangkung, sayur apa itu masih murah. Kita tidak pada masa paceklik. Pergumulan kita memang pekerjaan. Banyak yang tidak bekerja, tetapi kita juga diberi akal. Di Walang, ponakan saya melihat teman-temannya yang sarjana, ternyata dorong sejualan yang murah-murah di pinggir jalan. Merubah pola pikir bahwa kehilangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan lain walaupun itu sederhana. Sehingga sekali lagi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga secara materi itu terukur, dan kebahagiaan pun itu tetap hadir. Karena kalau kebahagiaan itu, kalau anggur itu kemudian hanya menjadi anggur asam, apalagi anggur pahit seperti yang diminum Yesus pada peristiwa penyaliban, maka kemudian keluarga akan menjadi broken home, akan hancur kehidupan keluarga. Tetapi kalau anggur manis itu oleh para istri dibuat lebih manis lagi, kalau anggur asam istri dapat mengelolanya. Bahkan tidak hanya anggur asam, kalau kita mengingat peristiwa di Kana, air pun oleh Ibu Yesus dibuat menjadi anggur.
dalam sebuah pinta kepada Tuhan. Mujizat itu dilakukan oleh ibu. Jangan salah, Yesus tinggal menyetujuinya. Lakukan sesuatu pada pesta ini. Harga dan nama baik kita akan hancur kalau kemudian kita hanya mengeluarkan air putih, kata Maria kepada Yesus. Dan Yesus melakukan mujizat itu atas permintaan ibu. Sekali lagi ibu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur di dalam rumahmu, pohon anggur yang subur, bari DP pohon anggur kering. Ayatnya yang kedua bagian B. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, di meja makan, di semua keluarga, di restoran, di hotel, di mana saja di Israel, pasti ada minyak zaitun. Minyak zaitun itu tidak hanya dipakai untuk mengelola makanan, tetapi juga dibuat tempat khusus, ada minyak khusus juga ditaruh di meja makan. Minyak zaitun itu juga punya banyak fungsi, termasuk untuk kesehatan, untuk alergi. Dengan banyak manfaat. Maka demikian harapannya anak-anak kita ada di dalam rumah kita. Anak-anak ada di sekeliling meja. Bapak Ibu selalu disampaikan di saat makan. Paling tidak mungkin ya kalau 3 hari sekali ya seminggu sekali lah. Hari Minggu keluarga itu makan bersama, duduklah makan bersama. Sangat disayangkan pun sekarang di meja makan sekalipun sudah duduk bersama, tetapi anak-anak dengan handphone mereka masing-masing sambil makan. Kita lihat deh itu putri sambil makan ada lihat-lihat itu. Kalau dia makan sendiri, kalau makan bersama, tidak ada yang membawa handphone di meja makan. Kehadiran anak-anak menjadi obat. Sekali lagi minyak zaitun itu adalah obat. Anak-anak itu obat untuk orang tua. Ya. Orang tua bekerja capek dari manapun ketika melihat anak-anaknya. Bukan main sukacita, energi itu semakin bertambah, perasaan itu semakin senang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian dikatakan, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau mau pria itu menjadi seorang pria yang ideal, seorang pria yang didambakan oleh istri, oleh anak-anak, maka harus takut akan Tuhan. Tidak kalah pentingnya juga tentunya untuk para istri, para ibu, kalau menjadi istri idaman, ibu idaman, maka ia juga harus hidup takut akan Tuhan. Demikian anak-anak. Kalau anak-anak di dalam pemahaman Raja Salomo, anak-anak dan cucu-cucu akan menjadi kebanggaan, menjadi mahkota untuk ayah ibu mereka, untuk kakek nenek mereka. Maka mereka pun harus hidup akan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk para pria pun dihadirkan sebuah doa pada ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya pernah membaca satu tulisan tentang Yerusalem. Ada 10 penderitaan di dunia dan 9 ada di Yerusalem. Ada 10 kebahagiaan di dunia dan 9 ada di Yerusalem. Walaupun merasakan pergumulan penderitaan, tetapi tidak kalah hebatnya ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera di Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Yerusalem kehadiran dan keberadaannya sebagai simbol dari sebuah perwujudan kerajaan Allah di dunia, tidak hanya dalam kehidupan dunia sekarang, tetapi juga dalam kehidupan di dunia nanti yang dikenal dengan Yerusalem baru dalam catatan kitab Wahyu. Engkau akan melihat dan merasakan kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berarti itu penderitaan itu sudah menjauh. Kata Pendeta Wane, mantan Ketua Sinode GPIB, tampil semua penderitaan menjauh karena akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Dan ayat 6 kemudian, dalam kepatuhan anak-anak dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Daud melihat bahwa hadir di dalam kehidupan Yerusalem, kehidupan keluarga Yakub secara khusus dan secara umum, kehidupan keluarga yang diberkati, damai sejahtera untuk Israel. Israel tidak hanya lokasi negara, lokasi negeri, tetapi juga di dalamnya adalah Israel dalam satu rumpun keluarga. Israel dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah. Pun Israel ada dalam tanggung jawab sebagai istri dan juga ada dalam tanggung jawab sebagai anak. Para suami, para ayah. Lady Diana ketika ayahnya meninggal, ia mengatakan ayah adalah salah satu-satunya pria di dunia ini yang mencintai keluarganya, mencintai istri dan anak-anaknya tanpa pamrih. Diana melihat cinta yang diberikan oleh ayahnya, oleh suami dari ibunya adalah cinta yang istimewa, cinta yang tidak ada udang di balik bakso, kata Ruhut. Cinta yang tidak neko-neko. Dan karena itu ia mengatakan, ayah adalah pelindung kami. Hitler, seorang yang kejam, tetapi ia mengatakan, aku sangat menghormati ayahku dan aku sangat mengasihi ibuku. Keberadaan dan kehidupan sebagai seorang anak, menghormati ayah, mengasihi dan mencintai ibu, supaya lanjut umurmu, kata kitab Keluaran, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya engkau pun diberkati seperti berkat ayahmu, kata Tuhan kepada Yakub
dalam catatan kitab Kejadian. Seperti berkat yang diturunkan kepada ayam, seperti berkat yang diturunkan dari kakekmu untuk ayam, untuk anak-anakmu. Berkat Yakub untuk Yusuf. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebahagiaan dan keberkatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat finansial dalam masa pandemi corona ini memang agak tersendat kalau kita mau jujur. Tetapi kalau kita mau hidup dalam takut akan Tuhan, maka percaya kebahagiaan itu, sukacita itu, damai sejahtera itu akan dilihat oleh mata jasmani kita, akan dilihat oleh mata rohani kita seumur hidup kita. Sekali lagi, seumur hidup kita. Memang kita akan melihat penderitaan, tangisan, retapan air mata, tetapi akan terbungkus kuat, terbungkus rapi kebahagiaan yang akan kita lihat bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan, saya jemput semua kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Kita akan mengikrarkan sambil menghayati pengakuan iman rasuli. Bersama kita berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Maria, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan asa yang kudus. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri kita. Bagi anggota sidi jemaat yang akan menerima sakramen perjamuan kudus, saya jemput berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk menikmati pelayanan sakramen perjamuan asa yang kudus. Karena itu kembali kita menghayati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita dan dunia ini. Perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan oleh karena kita sempurna, melainkan oleh karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada perayaan perjamuan nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya yang kekal. Sebaliknya yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada di dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah akan menerima kita dalam anugerahnya. Amin.
jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam catatan kitab Korintus pasal 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita memuji Tuhan melalui pujian Omabul Marondo. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk perkenaanmu dalam persekutuan iman yang boleh kami nikmati saat ini. Kami telah mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah bekerja dan berkobar di hati kami semua. Dalam kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah,
sebagai istri, sebagai ibu pun kami, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai opa dan sebagai oma. Biarlah ya Allah berkat kebahagiaan damai sejahtera yang Engkau persiapkan, sediakan dalam sebuah kehidupan rumah tangga tidak hanya berlaku dalam kehidupan keluarga Israel, tetapi juga dalam kehidupan tidak hanya pria-pria di zaman dahulu, tetapi juga biarlah ini akan menjadi kebahagiaan sukacita pria-pria, para suami, para ayah di zaman sekarang ini. Hidup dalam suatu kehidupan yang takut akan Tuhan biarlah menjadi bagian kehidupan kami, sehingga Tuhan, keluarga kami pun menjadi keluarga idaman. Kehidupan keluarga kami selalu diberkati, dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan sendiri, karena semua orang dalam kehidupan keluarga kami, di tengah masyarakat kami, di tengah persekutuan kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kesempatan indah ini kami juga tetap berdoa untuk anak-anak yatim piatu, duda janda, orang sudah lanjut usia yang sakit di rumah pun di rumah sakit. Terlebih kekasih-kasih kami ya Allah yang mengalami penyakit adanya wabah virus corona. Semuanya kami letakkan di bawah kuasa-Mu ya Allah. Mujizat kiranya Engkau berlakukan dalam berbagai proses pemulihan untuk seluruh muka bumi ini ya Allah. Pengampunan untuk semua dosa dan kesalahan yang dilakukan, entah dosa kecil, dosa besar Tuhan. Kami tahu tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tilik Tuhan kasihani, berkati kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh muka bumi ini, terlebih negeri tercinta Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami juga naikkan pinta secara khusus untuk orang-orang yang melayani orang sakit, para perawat, para dokter, keluarga-keluarga. Tuhan memberi mereka semangat ekstra, kekuatan ekstra, kemampuan untuk menghadirkan kehidupan dalam berbagai cinta untuk berbagai pelayan bagi kasih-kasih yang sakit, dan bentengi mereka dari wabah ini ya Allah, sehingga mereka juga tidak menjadi korban karena melayani merawat orang sakit. Terima kasih ya Tuhan pun untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang juga terus diberlakukan dalam kehidupan kekuatan iman percaya kami kepadamu. Kalau sampai hari ini kami masih setia mengiring Engkau, memuji memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu, kami telah mendengar, menerima firman-Mu menjadi bagian berkat yang indah untuk sebuah kelanjutan kehidupan panjang di hari esok, dalam kehidupan keluarga, di tengah masyarakat pun di tengah persekutuan. Biarlah sekali lagi firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Demikian Tuhan saat ini untuk kekasih-kekasih anggota jemaat pun simpatisan yang telah mempersiapkan diri mereka untuk mengambil bagian duduk sehidangan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang dilakukan, disadari ataupun tidak, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar ya Allah. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Rangkul dekap kami Tuhan, berikan kami pertobatan sehingga keselamatan dalam kehidupan di dunia pun di sorga menjadi milik kami. Bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Allah, kelanjutan pelayanan gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Semua hamba-hamba pelayan-Mu, semua orang menopang membantu pelayanan Tuhan, berkat-Mu pun dikaruniakan bagi semua kami. Untuk gereja Mesih Inggris Sangheta Laut di tingkat sinode, resort, bahkan resort Embar dengan 17 jemaat, pun jemaat Gemis Galilea. Tuhan memberkati segenap pelayanan yang dilakukan ya Allah. Engkau memberkati semua orang yang menerima pelayanan dari jemaat Gemis Bait Allah, untuk mereka melihat dan merasakan bentangan kasih
dari sebuah anugerah Allah yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan juga tetap memelihara kelanjutan pelayanan persekutuan jemaat Gemis Galilea, hamba-hamba pelayan BPMJ, ketua jemaat, majelis jemaat, kostor, sopir, keluarga jemaat, simpatisan, semua mereka dengan kehidupan pribadi dan keluarga mereka, pekerjaan, bisnis, usaha mereka, pelayanan mereka, biarlah tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami juga bersyukur untuk kekasih-kasih kami yang menikmati pertambahan usia setahun dalam sukacita dan bahagia mereka. Anak kekasih Andres Raya Sakawerus, Ibu Kusmeli Kainagili, Penatua Yudit Karimang Wawotong, Saudara Andre John Taarega, Bapak Roy Octavianus Husen, anak Jatu Ivana Oktaria Salean. Tuhan menguduskan sukacita dan bahagia yang akan mereka nikmati di minggu yang akan berjalan ini Tuhan, sehingga mereka tetap merasakan bentangan kasih Allah yang terus merangkul dan mendekat kehidupan mereka pribadi dan keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan, Engkau berkati kehidupan yang takut akan Tuhan, biarlah menjadi milik mereka. Demikian Tuhan untuk kekasih-kekasih yang ada dalam pemulihan kesehatan bahkan yang sakit. Ibu Sumarni Wunua dalam pemulihan, Ibu Mamahit Sembel dalam pemulihan, Ibu Sincela Lenotasin dalam pemulihan, Ibu Luskan Seliotohe dalam pemulihan, Saudari Angelin Francisca Lungkang dalam keadaan sakit. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, kiranya kesehatan tubuh jasmani, kesehatan rohani tetap menjadi milik anak kekasih ini. Juga anak kekasih Jonah Hezkiel Hamis, Tuhan, pulihkan hamba-Mu dari sakit penyakit ini, karena kami percaya Engkau Kristus penyembuh raga, penguat jiwa. Orang tua mereka ya Allah, Engkau juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, berbagai sukacita yang kami alami di tengah pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan yang boleh kami rasakan, kami terima Tuhan. Engkau kuduskan, sempurnakan semua itu untuk kemudian menghadirkan berkat-berkat yang kami nikmati dalam sukacita kebahagiaan bersama Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang sedang mencari pekerjaan, yang tidak bekerja Tuhan, Engkau juga membukakan pintu berkat itu, rangkul juga dan dekat mereka, berkati, kasihani mereka dengan pekerjaan. Mereka yang tidak lagi bekerja karena usia tua Tuhan, mereka menikmati istirahat di masa tua. Tuhan juga berikan sukacita dan kebahagiaan. Demikian ya Allah, Engkau juga memberkati kasih-kasih kami yang sedang bekerja, beri semangat, beri kesehatan, perlindungan-Mu pun biarlah menjadi milik mereka, mereka yang dekat ataupun jauh, di laut, di darat sekalipun. Anak-anak kami dengan pendidikan mereka melalui live streaming Tuhan, Engkau juga kiranya memberkati mereka saat mereka mengikuti pendidikan, sehingga sekalipun mereka tidak berada di kelas, tetapi saat mereka mengikuti pendidikan melalui virtual, mereka boleh belajar dengan tekun, belajar dengan semangat. Guru-guru yang mendidik anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai universitas, Tuhan beri hikmat, bijaksana, kepandaian, akal budi bagi mereka. Beri mereka juga kesehatan untuk mereka dapat menghadirkan tanggung jawab secara sempurna. Terima kasih Tuhan, kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh muka bumi ini, negeri tercinta Indonesia. Tuhan, ada berbagai pergumulan, ada berbagai persoalan di negeri ini. Kami sungguh taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani, ampuni semua kesalahan, semua dosa yang dilakukan oleh pemerintah pun kami sebagai rakyat bagi negeri ini. Pilih Tuhan, berkati
negeri ini. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami semua mereka kami kasihi hari ini dan selalu terus. Kami juga tetap taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami naikkan doa ini kepadamu di dalam doa sempurna yang kami sampaikan secara bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat untuk persiapan perjamuan yang akan diadakan pada tanggal 25 Oktober. Kita sudah mulai dengan penghadiran yang pertama dalam minggu ini, kemudian yang kedua pada minggu depan tanggal 18 Oktober, dan ada peneguhan CD bagi anak-anak sekolah katekisasi akan diadakan pada tanggal 18 Oktober atau minggu depan. Kemudian ucapan selamat ulang tahun bagi keluarga, anak, ibu, saudara, bapak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesuksesan, sehat selalu, panjang umur, berkat yang berlimpah. Dan bagi Ibu Suwarni Onua, Ibu Nice Mama Itsembel, Ibu Sincela Lenotasin, Ibu Lucia Kansiliotohe, Saudari Angeline Francisca Lungkang, anak Jonah Heskiel Hamis yang sedang dalam keadaan sakit dan pemulihan, kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan dan juga memberikan kesehatan selalu. Kami mewakili Ketua Jemaat dan seluruh Jemaat Gemis Galilea mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Ibu Misa Awai yang sudah melayani kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpahi Ibu dalam tugas, pekerjaan dan juga pelayanan, serta dia beserta keluarga diri. Tuhan Yesus berkati Ibu. Kita akan menutup ibadah kita minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri. Kidung PKJ 241 bait 1 dan 3 kita akan nyanyikan sebagai lagu penutup kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Ku
berbaktimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Untuk mengiringi pendeta turun dari mimbar, kita akan kidungkan pujian Tuhan pimpin aku hingga ajalku.